Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi IPS kelas 7 pertemuan kedua. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mulai materi IPS kelas 7 semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi letak geografis di Indonesia, letak astronomis di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap iklim dan pembagian zona waktu di Indonesia. Mari kita simak bersama. Oke, sekarang letak geografis. Kira-kira kalian tahu nggak sih? Bagi kalian yang tinggal di Indonesia, kita seharusnya merasa beruntung karena negara kita berada di wilayah yang strategis. Yaitu dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Itulah letak geografis. Nah, untuk berikutnya, letak geografis jika kita lihat pada peta. Nah, sekarang kita lihat petanya. Nah, ini adalah letak geografis dilihat pada peta, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Diapit oleh dua benua, yang pertama benua Australia, yang kedua benua Asia, dan diapit oleh Samudra Hindia, kemudian Samudra Pasifik. Nah, posisi Indonesia pada peta yang berwarna merah. Nah, sekarang letak astronomis. Apa sih letak astronomis itu? Nah, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak astronomis jika dilihat pada peta. Mari kita simak bersama. Ya. Jadi letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara. Nah, itu sudah ditandai dengan anak panah
Terus kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di gambar ini pula kita akan melihat tentang pembagian waktu, yang mana di bawahnya dan di tengah-tengahnya itu ada garis merah yang membagi waktu Indonesia. Yang pertama WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Terus yang kedua waktu Indonesia bagian Tengah. Yang ketiga waktu Indonesia bagian Timur. Nah, ini tadi letak astronomis jika dilihat pada peta. Nah, berikutnya kita lihat pada peta letak astronomis Indonesia, tapi kali ini kita lihat tentang pemahaman garis lintang dan garis bujurnya yang digambarkan pada sebuah peta berikut ini. Oke, garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu kalau yang di atas itu adalah kutub utara, yang di bawah berarti kutub selatan. Nah, apakah sudah mengetahui apa itu garis lintang dan garis bujur? Oke, tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Sekarang saya tambahkan lagi, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sementara itu, garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur itu sendiri berdampak pada waktu setempat suatu negara atau berdampak pada pembagian waktu suatu negara. Oke, sekarang kita lihat apa saja pengaruhnya Indonesia memiliki letak astronomis dan letak geografis tersebut. Jadi, kita lihat pengaruhnya di slide berikutnya. Nah, ini adalah pengaruh letak geografis. Oke, yang pertama, Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar mempunyai dampak angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim, yang dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Dalam 6 bulan sekali akan terjadi pergantian musim antara musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, selain itu, Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang agama, seni,
bahasa, dan peradaban. Yang ketiga, pengaruh lainnya yaitu Indonesia memiliki mitra dagang negara-negara sekitar karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Karena Indonesia berada di antara dua samudra besar dan dua benua yang besar pula. Berikutnya, apa saja yang menjadi pengaruh letak astronomis? Yang pertama, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Yang kedua, Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, sekarang kita sudah sampai pada penghujung materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Ini nanti ditulis atau disalin di buku tulis. Yang pertama tentang letak astronomis Indonesia. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Indonesia beriklim tropis. Garis lintang, garis bujur, dan yang terakhir, pembagian waktu di Indonesia. Nah, nanti disalin di buku tulis. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tetap belajar yang semangat di rumah. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tadi jangan lupa disalin atau dirangkum di buku tulis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.